Halo sedulur, di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara melakukan virtual meeting di ruang publik. Pengen tahu seperti apa? Simak terus videonya. Halo sedulur, selamat pagi, siang, sore, dan malam atau tengah malam bagi para sedulur yang suka tidur di siang hari dan melek di malam hari, koyo kalong. Selamat datang di Romodi Channel. Seperti janji saya di awal video tadi, di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara melakukan virtual meeting di ruang publik. Sebelum saya lanjutkan video ini, bagi sedulur yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, kemudian aktifkan tombol notifikasinya agar ketika saya mengupload video baru, sedulur tidak ketinggalan. Bagi sedulur yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa ketika nanti sedulur selesai melakukan video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya, kemudian tulis di kolom komentar, serta share video ini bila dirasa bermanfaat. Baik sedulur, akhir-akhir ini virtual meeting menggunakan media macam-macam ya. Ada Zoom, ada Google Meet, ada yang lain-lain juga. Itu menjadi sangat populer. Nah, bagaimana ketika sedulur sedang berada di ruang publik dan harus mengikuti virtual meeting, ada beberapa tips yang mungkin bisa sedulur gunakan. Ruang publik ini macam-macam ya sedulur, bisa ruang tunggu bandara, kemudian restoran atau kafe atau tempat umum yang lainnya, ruang tunggu rumah sakit misalnya, atau ruang-ruang publik lainnya. Nah, tentunya ada beberapa tips agar sedulur bisa mengikuti virtual meeting tersebut dengan aman dan tidak mengganggu orang lain yang berada di ruangan tersebut. Karena pengalaman saya ketika saya berada di lounge bandara di Semarang, videonya seperti ini ya. Sebetulnya jawabannya itu adalah menjawab yang apa dengan kaki. Oh iya iya. Kalau usia, Heeh. nah kebetulan itu bisa juga. Jadi pada saat itu ketika saya berada di lounge bandara di Semarang, itu saya sangat terganggu sekali dengan seorang bapak-bapak yang sedang melakukan virtual meeting. Sebelum saya lanjutkan, saya harus memberikan prinsipnya dulu bahwa dalam melakukan virtual meeting ini sebenarnya prinsipnya sama dengan ketika kita melakukan rapat tatap muka ya, pertemuan fisik. Jadi yang pertama adalah pastikan bahwa sedulur datang utuh, sadar penuh. Artinya kalau di rapat biasa, sedulur harus mengikuti rapat dari awal sampai akhir, kemudian mungkin bisa meninggalkan rapat ketika sedulur ingin ke toilet atau sesuatu hal yang urgent sekali. Kemudian usahakan sadar penuh, artinya sedulur konsentrasi untuk mengikuti rapat. Jadi kalau misalnya bagi para sedulur yang saking sibuknya dalam satu waktu bisa mengikuti virtual meeting lebih dari satu, mungkin perlu diperhatikan aspek ini ya, hadir utuh, sadar penuh. Yang kedua adalah bahwa ketika kita melakukan virtual meeting di ruang publik dan kita ngomong ngoceh di situ, saya yakin bahwa orang lain tidak akan peduli dengan apa yang kita bicarakan dan bahkan orang lain merasa terganggu. Jadi jangan merasa bahwa ketika kita melakukan virtual meeting di ruang publik adalah kita menjadi seorang yang hebat, karena ternyata orang lain mungkin terganggu dengan aktivitas kita. Prinsip yang ketiga adalah bahwa memang kita mempunyai hak untuk melakukan virtual meeting di mana saja, termasuk di ruang publik. Tapi ingat juga bahwa orang yang berada di ruang publik juga mempunyai hak untuk memperoleh ketenangan. Nah, tipsnya apa ketika kita melakukan virtual meeting di ruang publik? Yang pertama adalah pilih lokasi yang tidak ramai. Seperti contoh ketika saya berada di lounge bandara di Semarang, sebenarnya ada beberapa lokasi yang bisa digunakan untuk virtual meeting. Karena di situ masih tidak banyak orang dan relatif sepi daripada di ruang tempat orang berkumpul sedang menikmati suasana lounge, kemudian sedulur melakukan virtual meeting, ngomong dengan suara yang sangat kencang dan itu akan mengganggu orang yang berada di sekitar sedulur semuanya. Jadi sedulur harus mencari ruangan yang relatif sepi, kemudian tenang dan jauh dari keramaian atau tempat berkumpulnya orang. Tetapi saran saya jangan di toilet, karena kalau di toilet suara kita akan bergema walaupun kita bisa menutupi dengan tangan, tapi kita perlu mengantisipasi suara-suara yang mungkin muncul secara tidak sengaja, kentut maksudnya. Yang kedua,
Usahakan sedulur menggunakan headset atau earphone yang dilengkapi dengan mic sehingga suara dari rapat tidak mengganggu orang yang berada di sekitar sedulur semuanya. Dan ketika sedulur berbicara itu tidak perlu teriak-teriak ya, karena kita bisa mendekatkan mic ke mulut kita. Yang ketiga adalah ketika suasana di ruangan tersebut sangat ramai, sepertinya sedulur harus menyampaikan di forum tersebut melalui chat room ya, kalau di Zoom. Sampaikan ke forum tersebut bahwa sedulur sedang berada di ruang publik dan tidak terlalu leluasa untuk berbicara di forum tersebut. Yang keempat adalah berikan masukan terhadap rapat tersebut melalui file, bisa dalam bentuk Word atau PDF yang bisa dikirimkan melalui forum rapat tersebut. Kalau di Zoom bisa kirim file ya, sehingga sedulur tetap bisa berkontribusi terhadap rapat dengan memberi tanggapan, masukan, atau pertanyaan melalui file tersebut. Yang kelima, kalaupun sedulur harus menyampaikan pendapat, masukan, pertanyaan langsung berbicara, sedulur bisa menggunakan kalimat yang efektif. Tidak terlalu panjang menjelaskan dalam forum tersebut, namun peserta rapat dapat memahami apa yang sedulur sampaikan. Baik sedulur, itu adalah 5 tips mengikuti virtual meeting di ruang publik. Silahkan sedulur mempraktekkan tips ini ketika sedulur harus mengikuti virtual meeting di ruang publik, sehingga sedulur masih bisa mengikuti rapat yang ditugaskan kepada sedulur, tetapi juga tidak mengganggu hak orang lain untuk mendapatkan kenyamanan di ruang publik. Sekian video kali ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan share video ini jika dirasa bermanfaat, dan jangan lupa bagi sedulur yang belum subscribe, silahkan subscribe saja, dan sampai jumpa di video berikutnya.